Halo sahabat Asik Movie, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan hati yang bakoh ya teman-teman. Oke, kali ini saya Mimin Asik Movie akan menceritakan alur film India yang berjudul Kahani 2. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film Kahani 1. Film ini tak kalah menarik guys dari film pertamanya, karena di dalam film ini banyak plot twist yang tak terduga sama seperti film pertamanya. Oke, baiklah, tanpa banyak mukadimah, kita masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Mari tonton kita. Di awal film diperlihatkan Vidya sedang menulis segala hal baik dan hal buruk di buku harian pribadinya, karena setelah 8 tahun dia baru kembali menulis. Kali ini yang menulis tentang kehidupannya yang kini mulai perlahan membaik, terutama putrinya yang bernama Mini yang sedang lumpuh. Di situ ia berharap supaya dapat membawa Mini ke Amerika untuk operasi. Vidya sendiri merupakan wanita pekerja keras kelas menengah. Ia seorang ibu yang sangat mencintai putrinya. Mereka tinggal di daerah Chandanagar. Sayangnya putrinya lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Vidya melakukan apapun agar Mini hidup bahagia dan dapat berjalan kembali suatu hari nanti. Kemudian suatu pagi Vidya meninggalkan Mini seorang diri di rumah, dikarenakan dia terlambat bangun pagi dan harus cepat-cepat pergi bekerja. Kemudian ketika dia sedang di tempat kerja, Vidya lalu menghubungi seorang perawat agar menjaga Mini untuk sementara waktu dia bekerja. Dan setelahnya saat Vidya telah pulang ke rumah, di situ Vidya tak menemukan Mini di rumahnya. Ia lalu menghubungi perawat yang ia kontak pagi tadi. Namun sang perawat mengatakan jika dirinya tak jadi datang, karena perawat tersebut telah dihubungi oleh seorang yang mengaku Vidya dan ia mengatakan bahwa perawat tersebut tidak usah datang. Mendengar hal itu Vidya pun panik, dan beberapa saat kemudian Vidya mendapatkan panggilan telepon dari wanita misterius. Wanita itu menyuruhnya untuk datang ke sebuah alamat, jika tidak maka nyawa Mini lah yang menjadi taruhannya. Mendengar itu Vidya lalu berlari menuju alamat tadi. Namun di saat akan menyeberangi sebuah jalan, dirinya tak sengaja ditabrak oleh sebuah taksi dan tak sadarkan diri. Kemudian Vidya diantar oleh sopir taksi tersebut ke klinik terdekat milik Dr. Meiti. Kemudian seorang inspektur pengganti bernama Indrajit Singh ditugaskan pada kasus Vidya. Lalu inspektur itu mendatangi klinik di mana Vidya dirawat, dan Indra terkejut saat melihat wajah Vidya yang familiar dan mirip dengan mantan istrinya yang bernama Dugrasani Singh. Setelah itu Indra kemudian mendatangi rumah Vidya, dan Indrajit menemukan buku harian milik Vidya yang kemudian membawanya pulang. Setelah di rumah, Indrajit kemudian membaca buku tersebut yang isinya mengenai kehidupan masa lalu Vidya. Kemudian adegan berpindah 8 tahun lalu di Kalipong, West Bengal. Di situ Vidya yang saat itu bernama Durga Rani Singh merupakan nama aslinya. Ia bekerja di salah satu sekolah di Kalimpong di bagian administrasi. Di situ Durga selalu bertemu dengan Mini, seorang anak kecil yang tidak banyak bicara. Beberapa kali Vidya mencoba untuk mengajaknya berbicara, namun Mini hanya diam saja. Durga semakin penasaran mengenai alasan mengapa Mini selalu tidur di dalam kelas. Suatu hari Durga menemani Mini menunggu jemputannya. Di situ Durga berusaha untuk mengajak Mini berbicara, dan ketika jemputannya datang, Durga menanyakan mengapa Mini selalu tidur di dalam kelas. Mini lalu menjawab sebab di rumahnya tidak membiarkan Mini tidur di malam hari. Lalu terlihat Durga memikirkan ucapan yang diutarakan oleh Mini yang membuat dirinya semakin penasaran akan hal itu. Kemudian terlihat Durga semakin hari semakin khawatir dengan Mini. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Mini. Lalu adegan kembali di masa sekarang. Terlihat Indrajit yang telah membaca buku harian Vidya semakin yakin bahwa Vidya adalah Durga, mantan istrinya dulu. Kemudian Indrajit pergi ke rumah sakit dan menemui Dr. Meiti. Di situ sang dokter menjelaskan kepada Indrajit bahwa Durga hanya bisa dirawat inap 1 hari lagi sebab biayanya yang cukup mahal. Mendengar hal itu akhirnya Indrajit memutuskan untuk menanggung
menanggung biaya pengobatan Vidya yang sedang mengalami koma. Kemudian Indrajit kembali membaca diari Vidya. Adegan kembali ke 8 tahun yang lalu. Terlihat Durga mengunjungi kediaman keluarga Mini. Dia bertemu dengan nenek Mini. Durga mengatakan kepada neneknya bahwa dia adalah seorang guru yang akan memberikan tambahan waktu belajar untuk Mini. Adegan kembali di tahun sekarang. Terlihat Indrajit menerima sebuah kertas. Di situ berisikan buronan polisi bernama Durga Rani Singh yang tidak lain adalah Vidya. Inspektur Pranab menjelaskan bahwa Durga adalah seorang pembunuh dan telah menculik anak perempuan di Kalimpong. Di situ Indrajit berupaya menyembunyikan sosok Durga atau Vidya, sebab Indrajit merasa Vidya bukanlah seorang kriminal. Adegan kembali ke 8 tahun lalu. Terlihat Durga terus-menerus datang ke kediaman Mini dengan maksud berupaya untuk mencari tahu misteri yang disembunyikan oleh Mini. Durga pun mencoba memberikan pendekatan pada Mini dengan memberikan cat warna agar Mini dapat menggambar. Durga merasa aneh sebab Mini menggambar bentuk bulat seperti sebuah clue. Keesokan harinya Durga berusaha mencari tahu dan menyelidiki di kediaman Mini. Saat itu dia menemukan kertas origami berbentuk Buddha yang pernah dibawa Mini ke sekolah. Dan tiba-tiba Durga terkejut dengan kehadiran paleh paman Mini yang bernama Mohit. Dia berusaha untuk pergi dari hadapan Mohit. Lalu malam harinya terlihat Durga sedang bersama dengan kekasihnya yang bernama Arjun. Di situ Arjun mengatakan bahwa dirinya mendapat kenaikan jabatan dan akan bekerja ke London. Dan Arjun mengajak Durga menikah dan ikut bersamanya ke London. Namun Durga lebih memilih tetap tinggal untuk mengetahui misteri yang disimpan oleh Mini. Lalu keesokan harinya Durga bertemu lagi dengan Mini di sekolah. Namun di situ Durga menemukan bekas memar di paha Mini, dan itu membuat ia semakin mencurigai sesuatu yang tidak beres terhadap Mini. Dan Mini hanya diam ketika Durga menanyakan kepadanya. Melihat itu Durga semakin hari semakin khawatir pada Mini. Dia takut apa yang terjadi pada Mini adalah hal yang pernah terjadi pada dirinya dulu. Dan keesokan harinya Durga mengetahui bahwa Mini mengalami pelecehan seksual dari pamannya. Rupanya hal ini diketahui oleh paman Mini, sehingga membuat Durga marah dan pergi untuk menemui nenek Mini yang akan mengatakannya. Lalu dia bertemu dengan nenek Mini dan menjelaskan bahwa anaknya telah melecehkan Mini. Keesokan harinya di sekolah, Durga menerima peringatan dari pihak sekolah sebab dia telah membohongi keluarga Mini dengan berpura-pura menjadi guru les Mini. Durga pun menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa dia melakukan hal itu karena Mini telah mengalami pelecehan seksual oleh pamannya. Lalu Durga pun pergi ke kantor polisi dan mengatakan hal tersebut. Lalu Durga dan para polisi bersama-sama mengunjungi kediaman Mini. Namun sayangnya nenek Mini berusaha untuk menyembunyikan kebusukan perilaku yang dilakukan oleh anaknya. Atas itu Durga dan polisi pun pergi karena kurangnya bukti yang kuat. Lalu beberapa hari berikutnya terlihat Mini sedang berada di lantai atas tepi rumahnya. Durga berusaha untuk meminta Mini menghampirinya, tetapi Mini yang saat itu dalam keadaan depresi dan selalu menyalahkan dirinya. Mini pun melompat dari atap rumah itu sehingga Mini dilarikan ke rumah sakit. Di hari berikutnya Durga didatangi oleh nenek Mini dengan polisi wanita yang berusaha untuk membunuh Vidya. Untungnya Durga dapat melawan dan saat itu dia berhasil mengalahkan polisi wanita itu. Kemudian ia pun langsung pergi ke rumah sakit. Di situ Durga dan nenek Mini akhirnya berkelahi dan tak sengaja nenek Mini malah terbunuh. Durga yang sangat ketakutan langsung pergi membawa kabur Mini dari rumah sakit itu. Kemudian mereka pun menuju Candanagar. Adegan kembali ke masa sekarang. Vidya yang sudah di rumah sakit tersadar dari komanya. Namun dia dalam kondisi tangan diborgol dan dengan penjagaan polisi. Rupanya polisi Pranab telah mengetahui bahwa Vidya adalah Durga yang merupakan buronan polisi. Di hari berikutnya Vidya dikejutkan dengan kedatangan polwan yang pernah berusaha membunuhnya 8 tahun lalu. Wanita tersebut meminta Vidya untuk datang menemui alamat tempat Mini disekap. Polwan tersebut pun sempat membunuh pasien di sebelah Durga untuk mengancam Durga. Sementara itu istri Indrajit bernama Rasmi menemukan diary milik mantan istri Indrajit, Vidya.
atau Durga. Ia pun meminta kejelasan dari Indrajit. Indrajit kemudian menjelaskan keseluruhan mengenai Durga, mantan istrinya, sehingga Rasmi pun memakluminya. Setelah itu Indrajit menuju rumah sakit. Namun setelah sampai di sana, ia tidak menemukan Vidya karena telah kabur. Indrajit bersama Inspektur Prana pergi ke kediaman Vidya. Dan di saat Indrajit mencoba mencari Vidya di belakang rumahnya, di situ Indrajit menemukan Vidya. Namun Vidya malah menembak Indrajit di lengannya. Lalu Vidya pun kabur. Dan keesokan harinya Vidya sudah berada di Kolkata setelah dia bersembunyi di bagasi mobil. Vidya lalu pergi ke sebuah pelabuhan. Di sana dia bertemu dengan Mini yang sedang ditawan oleh pamannya. Dan di situ juga ada Polwan yang kemarin. Kemudian terjadilah tembak menembak. Paman Mini menembak Polwan tersebut yang mulai tergiur dengan uang Vidya. Vidya menyuruh Mini untuk menembak Mohit, dan Mini kemudian berhasil menembak pamannya Mohit, di mana Mohit sedang berusaha untuk membunuh si Vidya. Akhirnya Vidya dan Mini pun selamat. Kemudian terlihat Vidya yang sebelumnya telah mendapatkan handphonenya kembali setelah insiden kecelakaannya kemarin. Ia lalu menghubungi Indrajit untuk meminta bantuan. Tetapi polisi Pranab dan anggota polisi yang lain menyuruh Indrajit untuk membawa Vidya ke tempat di mana mereka bisa menangkapnya karena tindakan kriminal Vidya. Akhirnya Indrajit menyuruh Vidya datang ke rumah orang tuanya, yang ternyata di sana tengah dikepung oleh anggota kepolisian. Vidya yang merasa dibohongi kemudian ia menembak kaki polisi Pranab yang mencoba untuk menangkapnya. Kemudian karena Vidya merasa tidak ada peluang untuk kabur, ia pun menuangkan bensin dan berniat untuk membakar rumah tersebut beserta semua yang ada di dalamnya. Namun Vidya merasa iba ketika polisi Pranab memohon ampun. Vidya pun mengizinkan polisi Pranab dan Indrajit untuk keluar dari rumah itu. Di luar, polisi Pranab memberikan perintah kepada semua anggota polisi untuk mundur karena rumah itu akan meledak. Sementara itu di dalam Mini merasa ketakutan karena melihat mamanya seperti orang stres dan rumah itu pun meledak. Setelah itu polisi Pranab mendapatkan promosi jabatan karena telah menangani kasus Vidya. Sementara Indrajit malah ditolak. Polisi Pranab yang menganggap Vidya telah mati kemudian memberikan paspor milik Vidya kepada Indrajit. Di situ Indrajit merasa kecewa, namun justru ia merasa puas karena sebenarnya Vidya masih hidup. Di luar dugaan, ternyata ketika Durga baru sadar, ia telah menceritakan semuanya kepada Indrajit, dan Indrajit kemudian diam-diam telah merencanakan pelarian Durga dari kejaran polisi. Jadi Indrajit telah membantu Durga membuat paspor palsu atas nama Vidya Sinha, sehingga Durga dapat pergi ke Amerika dan dapat mengoperasi Mini agar dapat berjalan kembali. Dan Indrajit jugalah yang membawa Durga kabur ke Kolkata dengan mobil polisi, dan pada akhirnya membantu Durga lolos dari rumah yang meledak. Sementara itu istri Indrajit menyatakan bahwa dirinya mulai menyukai daerah Candanagar, sehingga Indrajit terlihat bahagia bersama dengan keluarganya. Begitu juga dengan Vidya dan Mini. Lalu film pun diakhiri dengan kalimat janji yang diucapkan Durga kepada Mini. Selama aku masih hidup tidak ada hal buruk yang bisa terjadi kepadamu. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Gimana guys, seru kan ceritanya? Jadi jangan lupa untuk subscribe dan komen. Dan semoga kalian semua suka. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye bye.